Kalau ceramah ni bapak pun bisa Pak. Kalau bapak mau. Apalagi zaman terbuka Pak. Tengok Google, Google Profesor Dr. Google.com, atau dengarkan YouTube. Sekarang dengarkan. Besok sampaikan. Apalagi ada lawak-lawak bapak. Ya, pandai ngomong di kedai kopi. Kalau kata Bang Roma yang sedang ngurus-ngurus nasab Baklawi Pak, sungguh terlalu. Seharusnya nggak usah ngurus nasab lagi deh Pak, nasibnya diurus. Ya, bagaimana di akhir hayat supaya husnul khotimah. Bukan ngurus yang kalau nggak bukan ahlinya. Makanya Imam Ghazali mengatakan menukil kasirun minal khutaba qalilun minal ulama. Besok di akhir zaman banyak penceramah, tapi sedikit orang yang mengakar ilmunya dalam syariat. Itulah yang diangkat Pak, keberkahan dari kita. Walaupun kita berusaha berkeringat, keringat kita tak bernilai di hadapan Allah. Kenapa? Kita jauhi orang alim, kita jauhi ulama, kita nggak pernah bertanya tentang dunia. Kita sibuk bertanya bagaimana begini bisnis kita supaya lancar. Tapi kita nggak pernah bertanya tentang akhirat. Itu Bapak. Kita nggak pernah bertanya tentang akhirat. Itu sungguh terlalu. Kata Imam Al-Asmudi, tempelengnya Imam Duban. Pak, belajar lagi kau. Innallaha, sesungguhnya Allah la yaqbalu du'aan malhuna, tidak akan menerima doa yang malhun. Malhun itu salah harakatnya. Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan bahwa beliau da'autu Syafi'i, aku mendoakan guruku fi solati, di dalam solatku, munju arba'ina sana, setelah 40 tahun. Semenjak aku kenal guru Imam Syafi'i, saya doakan. Apa doanya Imam Ahmad? Jadi Bapak Ibu, ya, kalau menurut Sufyan Ats-Tsauri, orang itu keterlaluan dalam sehari semalam tidak membaca ayat Quran 100 kali, sungguh terlalu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kaji, kita ambil di antara perkataan yang ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin bi Ahadisi Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Ini karya ulama besar bermazhab Hanafi, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Karena ada satu lagi Bapak Ibu, Imam Abu Lais Al-Misri yang sejaman dengan Imam Malik, pakar fikihnya di zaman waktu itu di Mesir. Ini beliau beda. Ini Imam Abu Lais As-Samarqandi. Ini kalau yang Imam Abu Lais Al-Misri ini adalah alim, faqih, dan terkenal dermawan. Kenapa terkenal dermawan? Karena beliau punya kapal pesiar saja ada 3 Bapak Ibu. Itu Imam Abu Lais yang dikomentari oleh Imam Syafi'i, wa kana laisu abqah min Malik. Sebenarnya Imam Abu Lais lebih paham fikih daripada Imam Malik. Hanya saja muridnya tidak begitu dalam hal mengembangkan ilmunya, sehingga mulai punah mazhab Imam Abu Lais. Yang bertahan mazhab Malik, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Ini lain. Ini dari Hanafi. Dalam kitab beliau Bapak Ibu di sini, wa ruwiya an Sufyana Ats-Tsauri. Ini riwayat daripada seorang tabi'in, min kibari tabi'in, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kita baca dalam kitab Nasail Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ini masih wa huwa Syekhul Malik, masih di antara gurunya Imam Malik. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa huwa faqihun wa ahlul hadis. Beliau ini Imam Sufyan Ats-Tsauri ini Bapak Ibu adalah ahli hadis, pakar fikih. Itu kan jarang-jarang Bapak Ibu, paham fikih, pakar hadis. Itu Imam, ya, siapa namanya, Sufyan Ats-Tsauri. Perkataan beliau lah nanti yang kita Bapak Ibu akan sampaikan. Ya, Sufyan Ats-Tsauri ini adalah diantara ulama yang ya luar biasa wara, orangnya wara, dan tak jarang beliau mengkritisi pemerintah di zamannya. Karena beliau pernah ditawarkan menjadi qadi, hakim, 2 kali ditawarkan jabatan. Karena menurut beliau dia nggak mampu, dipaksa-paksa juga, akhirnya beliau kabur Pak. Jadi beliau dikasih jabatan malah kabur. Kira-kira Bapak Ibu kalau orang sekarang dikasih jabatan kabur atau tidak Pak? Bu, orang sekarang kalau dikasih jabatan Pak, dikala itu sama setara jabatannya dengan menteri Pak. Kira-kira orang sekarang kalau ditawarkan menteri kabur atau ya Pak? Imam Sufyan Ats-Tsauri ini 2 kali
sampai beliau pergi ke Yaman, sampai di sana menjadi pekerja kurma, pensortir kurma. Sudah hampir 3 bulan di sana Bapak Ibu mensortir kurma. Ditanya tuannya, apa beda di daerah Madinah dengan kurma Yaman? Saya nggak tahu tuan. Kok bisa kau nggak tahu? Ya saya belum pernah mencicipinya. Masa nggak pernah? Nggak ada izin tuan? Wah itu saking waroknya Pak. Orang alim pula. Bukan itu bidangnya Bapak Ibu. Ya, malah menyortir kurma. Itu Imam Sufyan As-Tsauri. Kata beliau, asratu asya'a minal jafah. Ada 10 kelompok golongan manusia minal jafah. Kalau bahasa saya keterlaluan. Kalau bahasa lain lagi egois. Kalau bahasa lain lagi terlalu kejam. Ini dari segi bab adab. Jadi ada 10 kelompok manusia minal jafai. Orang ini keterlaluan. Kalau kata Bang Roma yang sedang ngurus-ngurus nasab Baklawi Pak, sungguh terlalu. Nah, seharusnya nggak usah ngurus nasab lagi deh Pak, nasibnya diurus. Ya bagaimana di akhir hayat supaya husnul khotimah. Bukan ngurus yang kalau nggak bukan ahlinya. Ini apa yang pertama? Awwaluha rajulun aw imra'atun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wal mu'minin. Wal mu'minin, kalau ada seorang laki-laki atau perempuan yad'u li nafsihi, dia Bapak Ibu hanya berdoa untuk dirinya. Jadi sehari-hari Bapak Ibu dia hanya mendoakan dirinya wala yad'u, dan dia tidak mendoakan bahkan liwali walidayhi, kedua orang tuanya, wal mu'minin, begitu juga orang beriman. Sungguh terlalu. Yang dia doakan Bapak Ibu siapa? Dia hanya saja. Makanya kalau ada imam, iza kanal imamu, kalau ada imam dia memimpin doa antara bil jamaah, dalam artian berjamaah, lalu wayad'u li nafsihi, dan dia hanya mendoakan dirinya, maka dia dianggap bakhil, pelit, pengkhianat. Nah, dalam bab doa Bapak Ibu dia pengkhianat. Ini nggak boleh. Ya, kalau berjamaah begini jangan didoakan diri kita. Nah, makanya itu pentingnya belajar ya ilmu nahu, ilmu domir, ini 2, ini 3, ini itu pentingnya Pak. Makanya dulu ulama-ulama pakar nahu itu Bapak Ibu saking ketatnya, ada orang manggil namanya Pak, ya Abul Hasan, nggak mau dia jawab Pak. Ya Abul Hasan dipanggil nggak mau dia jawab. Yang benar Bapak Ibu, ya Abul Hasan. Bahkan dulu di zaman Al-Imam Al-Asmu'i, ini salah satu pakar bahasa, beliau pernah menegur seorang imam, yang imam ini bagus doanya Pak, cuma salah nahu sorabnya Pak. Ya Zul Jalali wal Ikram. Kira-kira benar nggak secara nahu Bapak Ibu? Ya Zul Jalali wal Ikram. Yang benar Bapak Ibu? Ya Zal Jalali wal Ikram. Kata Imam Al-Asmu'i, ditempelengnya Imam Duban. Pak, belajar lagi kau. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu du'aan malhuna, tidak akan menerima doa yang malhun. Malhun itu salah harkatnya. Coba bayangkan kalau baca Fatihah suratal ladzina an'amti, suratal ladzina an'amtu, itu membatalkan salat dalam mazhab Syafi'i. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang kita ini sebagai hak kita Bapak Ibu sebagai anak, setidaknya 5 kali kita doakan orang tua kita. Bayangkan Bapak Ibu, tidak ada satu hal yang diharapkan orang yang meninggal dunia melainkan doa. Kenapa? Karena dalam sebagaimana dalam kitab Nasaihul Ibad ada riwayat ma al-mayyitu fil qabri, tidak ada mayit itu dalam kubur illa kecuali kal ghoriqil mugawwis, seperti orang yang sedang tenggelam yang minta pertolongan. Jadi orang yang meninggal dunia itu Bapak Ibu di alam kubur itu orang seperti orang yang tenggelam minta pertolongan. Apa maknanya? Di antara yang mereka harapkan Bapak Ibu, doa kita, sedekah kita, semuanya mereka harapkan.
Jadi kita nggak boleh egois. Kita mesti mendoakan orang tua, begitu juga orang beriman. Kalau bisa, walaupun dia nggak tahu, kita doakan dia. Makanya secara umum wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, itu diantaranya doa. Karena doa ini diantara senjata kita Bapak Ibu. Karena ad-du'a usilahul mu'min. Doa ini adalah senjatanya orang beriman. Aku tidak tahu doaku apakah diterima atau tidak, kata Umar bin Khattab. Tapi yang aku tahu, doa adalah ibadah. Betul Bapak Ibu? Kata Umar bin Khattab, aku tidak tahu doaku diterima atau tidak. Tapi yang saya tahu pasti, namanya doa adalah ibadah. Makanya Bapak Ibu jangan pernah bosan ya berdoa. Makanya yukrahu lil imami wal ma'mumi, dimakruhkan bagi imam dan makmum, ayyahruja, keluar minal masjidi, dari masjid, qabla zikri wad doa, sebelum berzikir dan berdoa. Makruh hukumnya. Kecuali sibuk genting Pak, ada hajat yang penting, itu lain cerita Bapak Ibu. Ini enggak ada hajat yang tinggi, enggak ada keperluan, lalu habis salam Allahumma antas salam, dia lantas jalan Bapak Ibu. Itu makruh dulu Pak. Ya, apa setidaknya kita berzikir. Jangan lupa ya, berzikir habis, baik sirran wa alaniyah, baik sir atau terang-terangan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya man lam yad'u li walidayhi, siapa yang tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, bahkan dalam sehari enggak pernah mendoakan kedua orang tuanya, berarti lam yu'addi haqqahu, berarti dia tidak menunaikan hak sebagai anak pada orang tua. Apalah susahnya Bapak Ibu mendoakan. Abu Darda Bapak Ibu, sahabat Nabi, yang kalau sebelum tidur tasbihnya 12.000. Kira-kira Bapak Ibu kita kalau sebelum tidur kira-kira tasbih atau main HP dulu Pak? Pak, Bu, uy. Kira-kira kita apa tasbihnya 12.000 simpul. Dulu belum ada tasbih macam kita sekarang Bapak Ibu. Nah, itu masih tali diikat-ikat begitu, simpul. Nah, itu belum. Nah, itu disampai 12.000. Oh, begitu aja hebatnya. Salah satunya Abu Darda. Kata Abu Darda, saya ini sering mendoakan saudaraku, sahabatku, sampai-sampai 70 orang. Sab'ina rajulan, sampai 70 orang. Ya, bahkan saya sebutkan namanya satu persatu. Itu sahabat Nabi Abu Darda. Kalau kita kurasa 70 lupa kita nama orang tu Bang. Ya, namanya. Itu amalan Abu Darda. Nah, makanya kita doakan orang tua kita. Siapa kita Bapak Ibu? Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan bahwa beliau, da'autu Syafi'i, aku mendoakan guruku, fi solati, di dalam solatku, munju arba'ina sanah, setelah 40 tahun. Semenjak aku kenal guru Imam Syafi'i, saya doakan. Apa doanya Imam Ahmad? Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Allahumma gfir wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Syafi'i itu Bapak Ibu Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad itu doakan dulu orang tuanya, baru doakan gurunya. Fi solatihi, di dalam solatnya. Nah, itu Imam Ahmad. Imam Ahmad itu Bapak Ibu bukan imam kaleng-kaleng. Dalam kitab Tazkir Al-Hufaz hafal 1 juta hadis. Ulama hadis yang banyak hafalannya Pak. Wajar kitab musnadnya hampir 38 jilid. 2 meter ditimpakan kita bisa mati kita Pak. Saking tebalnya karya beliau Bapak Ibu. Ya, apalagi waroknya paling takwa, hebatnya. Kenapa paling takwa? Saya baca dalam kitab Ar-Ruqyatus Syar'iyyah, disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, jangankan ya orangnya, sendalnya pun ditakuti jin. Beliau punya sendal dari kayu Pak, min khosabin, dari kayu yang sering dia pakai ke kamar mandi. Satu saat ada putri menteri di kala itu dari istana kesurupan. Dikit-dikit kesurupan. Dipanggillah semua enggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada yang mengarahkan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad yang namanya ulama dulu agak warok. Udahlah, saya enggak mau ke sana, cuma bawa saja sendalku ini. Letakkan di sampingnya. Dibawa sendalnya Pak, letakkan, kabur jinnya Pak.
takut dengan sendalnya Imam Ahmad bin Hambal. Apa enggak hebat Bapak Ibu? Tapi ada orang-orang begitu Pak Ustaz. Ada. Ya, Syekh Abdul Salam Bali aja, dia batuk saja udah sembuh orang kesurupan, Pak. Kata dia, Pak. Langsung apa, Pak? Sembuh. Kita lah berbui-bui, Pak. Ya, apa lagi? Enggak ngaruh kata jinnya pula, Pak. Enggak ngaruh kata dia. Badal pula jinnya. Imam Ahmad sendalnya pun ditakuti setan. Namun ketika Imam Ahmad bin Hambal wafat, tiba-tiba perempuan ini bangkit lagi. Mereka ambil sandal itu dari lemari, mereka letakkan, tertawa terbahak-bahak jinnya, Pak. Kata jinnya, aku bukan takut sama sandalnya. Yang ku takuti sama yang ngasih sandal. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, saking takwanya Imam Ahmad bin Hambal Bapak Ibu, sampai-sampai gurunya sendiri Imam Syafi'i ketika berkunjung kepada rumah Imam Ahmad, kalau makan ya diusahakannya tambah berapa kali tambah. Dulu Bapak Ibu, ulama dulu makan di pasar itu aib. Ulama dulu makan banyak itu aib. Kalau ulama sekarang enggak sama, Pak. Kita pun sama kita makan tuh, Pak. Ya, ulama sekarang kita enggak ulama baru. Ulama dulu aib, Pak. Makan di pasar aja itu aib. Bahkan kalau dalam belajar ilmu jarhun wa ta'dil dalam ilmu hadis, itu bisa mengurangi ya status seorang kealiman seorang ulama hadis. Apalagi ada ulama hadis, mohon maaf, ya bulu qaiman, kencing berdiri. Itu bisa tertolak. Ya, bisa enggak diambil, mengurangi periwayatan dari dia. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan mendoakan kedua orang tuanya, orang tua kita. Jangan pernah hanya mendoakan diri kita saja. Itu yang pertama. Kalau tidak, kita termasuk orang yang keterlaluan. Ini menurut Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini Bapak Ibu, kalau sholat malam payah menandinginya, Pak. Beliau lama tegaknya. Makanya beliau jam-jam sekitar jam 4 tuh naikkan kakinya ke atas, kepala ke bawah, supaya darah itu turun karena terlalu tegak lama. Bayangkan begitu, Pak. Ya, istiqomahnya mereka. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, biar sholat tahajud 2 rakaat, tapi lama, hafal ibaratnya hatam 1 juz pada 1 rakaat, itu jauh lebih afdal daripada memperbanyak rakaatnya. Itu disebutkan ya, daripada memperbanyak rakaatnya. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang paling utama, paling afdal. Sama kita sholat Bapak Ibu di masjid, yang semakin banyak jamaahnya itu semakin besar pahalanya. Contoh ada masjid di sana, Pak. Ya, jamaahnya sedikit. Ini banyak jamaahnya, itu lebih afdal yang banyak jamaah itu kita sholat. Makin banyak jamaahnya, makin besar pahalanya. Illa linahwi imami, linahwi bid'ati imami, kecuali imam yang masjid banyak ini ahli bid'ah, Qarafidi, seperti Syiah Rafidah. Nah, itu lain cerita Bapak Ibu. Wapasikin atau imam yang banyak ini orang fasik, ibaratnya pelaku dosa besar terus-menerus melakukan dosa kecil. Nah, itu lain cerita. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan lupakan ya mendoakan orang tua, begitu juga orang beriman. Yang kedua, wasani rajulun yaqra'ul Qur'ana wa la yaqra fi kulli yawmin mi'ata ayah. Ya, mi'ata ayatin. Seseorang yang membaca Al-Qur'an namun dia tidak membaca Qur'an dalam seharinya, ya kurang daripada seharinya 100 ayat. Jadi Bapak Ibu, ya kalau menurut Sufyan Ats-Tsauri, orang itu keterlaluan dalam sehari semalam tidak membaca ayat Quran 100 kali, sungguh terlalu. Kita bisa juga, Pak. Kita kadang-kadang enggak pernah apa juga 100 ayat. Nah, itu baca Quran. Karena di antara kalam yang sangat hebat adalah Al-Quran. Quran bukan mantra-mantra Bapak Ibu. Quran bukan mantra-mantra. Walaupun sebagian ada yang merasakan mukjizatnya. Contoh Bapak Ibu, ada di Yaman penjual mebel. Jadi dia asal setiap bulan ada aja yang hilang, Pak, barangnya nih, Pak. Ada aja yang mencurinya.
Lalu satu saat, satu ketika dia dengar rekaman seorang Syekh Habib namanya Umar Al-Yamani. Mendengarkan di situ, mantala ayat al-kursi, siapa yang membaca ayat kursi 2000 kali fi kulli yaumin wa lailah, dalam setiap hari semalam 2000 kali, maksudnya setiap malam 2000 kali, biiznillah wa insyaallah, dengan izin Allah, insyaallah barang dagangannya diamankan oleh Allah. Berapa Bapak Ibu? Baca ayat kursi 2000 kali setiap malam. Ini orang awam Pak, dia kaya memang, punya usaha, dia akhirnya gimana dia, akhirnya dia coba Pak. Penasaran ini Pak, tertarik juga dia Pak, diamalkannya lah Bapak Ibu, baca ayat kursi 2000 kali setiap malam. Alhamdulillah, berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Memang nggak ada Pak, aman barangnya Pak, nggak ada hilang, nggak ada apa, bagus, lancar. Sampai 1 tahun, sampai setahun dia terasakan apa fadilahnya. Lalu dia tanya ini orang ini, saya mau ucapkan terima kasih, masih hidup, masih, cuma ini saya sudah tidak lagi ceramah karena sudah tua, cuma dia punya pondok di pinggir kota Yaman, tolong saya bawa ke sana. Sowan sebagai terima kasih saja. Sampai sana, Habib, Beb, terima kasih Beb. Kenapa? Alhamdulillah, barokah ceramah antum yang saya dengar, saya sudah amalkan baca ayat kursi 2000 kali, saya rasakan khasiatnya. Mak, kata saya ini, aku aja yang menyampaikan, jarang saya amalkan katanya. Aku aja menyampaikan, jarang saya amalkan. Apa rupanya kau sampaikan, kau baca? Kata dia, saya baca, Syekh, Beb, saya baca setiap malam ayat kursi 2000 kali. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi 2000 kali. Bapak, berapa Ibu? Dia baca ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Dia nggak tahu Bapak Ibu, disangkanya baca. Emangnya orang awam dia Pak, walaupun dia muslim, tapi orang Syekh itu hanya mengatakan mantala ayatal kursi, siapa yang membaca ayat dia baca ayat kursi. Sanggup nggak kita Bapak Ibu kalau gitu Pak? Dua, tapi karena yakin dia Pak, yakin dia husnudzon betul ya, yakin Allah kasih fadilah keutamaannya. Itu pernah terjadi Pak, ya, seorang yang pengakuan seorang penjelma di negeri Yaman. Bayangkan kita kadang-kadang kurang yakin dengan bacaan kita ayat Quran. Kalau itu bisa kami itu postat 2000 kali ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Kalau sempat ayat kursi apalagi bacanya macam qori, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu bisa 5 menit Pak. Apalagi macam abang saya Darwin dibuatnya Pak. Ya, qori. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usahakan seminim-minimnya kata ulama, minimal dalam sehari 3 ayat. Dalam sehari minimal Bapak Ibu berapa? Seminim-minimnya 3 ayat. Ya. Fa illam tastati, kalau kau enggak mampu, maka ada 3 pemungkas. Itulah surah yang rata-rata sering ibu amalkan. Apa itu Bu? 3 kulkul. Bu, apa 3 kulkul? Qul huwallahu, Qul a'udzu nas, Qul a'udzu birabbil. Jujur aja lah Bu, jarang ibu amma yatasalu atau al-baqarah itu. Rata-rata 3 kulkul itu Pak, betul. Jarang itu alif lam mim. Kalau tidak qul huwallahu, Qul a'udzu birabbin nas. Sebenarnya Bapak Ibu, kata ulama, kita ini mesti punya surah handalan. Kita ini mesti punya satu surah favorit. Mau dia ke Al-Waqiah, mau dia surah Al-Muluk, mau dia surah Toha. Ya, surah Toha. Kami punya guru, ya, ada namanya Ki Abdul Muhtar Sukabumi di Jawa Barat. Itu beliau sudah selama 47 tahun ketika kami sowan ke sana. Beliau, saya sudah mengamalkan surah Toha. Surah Toha dibaca 2 kali berulang-ulang, surah Al-Muluk, baru surah ya Al-Waqiah sebelum salat subuh. Itu dibaca 2 kali. Itu sudah beliau tak tinggalkan selama 47 tahun.
Beliau nggak pernah tinggalkan Pak selama 47 tahun. Sudah dia rasakan bagaimana ya ketenangan hati dan lain sebagainya atas itu amalan. Karena umur beliau sudah lebih 80 tahun. Umur sudah lebih 80 tahun mengamalkan dua. Ya, sebanyak sudah surah Toha 2 kali, Al-Waqiah, begitu juga Al-Muluk sebelum sholat subuh. Makanya kita dinasihati oleh Luqmanul Hakim. Kata beliau, ya bunayya, wahai anakku, la ta'jas. Jangan kita ini lebih lemah daripada dik, daripada ayam jago. Bapak Ibu, yusawwitu bil ashar. Ayam jago itu sudah berkokok di waktu pagi. Wa anta naim ala firasik. Sementara kita masih tidur di atas tempat tidur. Maka kita jangan pernah kalah dengan ayam jago. Makanya ayam jago itu Bapak Ibu, kalau mendengar ayam berkokok, hadis tentang ayam satu sahih, ada 4 lagi. Jadi ayam, makanya diantara yang sunnah dianjurkan memelihara ayam, termasuk ayam jago warna putih. Terlebih-lebih ada jenggernya. Kita bahas ini Pak. Terlebih-lebih yang ada jenggernya. Karena dia fainnahu ra'at malakan. Dia sedang melihat malaikat. Ketika Bapak Ibu dengar ayam jago berkokok di waktu subuh khususnya, bacalah Allahumma inni as'aluka min fadlik, as'aluka min fadlik, as'aluka min fadlik. Kalau 10 kali Pak Ustaz, baca 10 kali Pak. Ya, 20 kali Pak Ustaz, baca 20 kali kalau kita ada dengar. Makanya kita nggak boleh mencaci ayam. Bu, jangan caci maki. Tapi dia berak Pak Ustaz depan rumah. Iya, usir saja, jangan dicaci dasar binatang, dasar ayam si fulan. Tetangganya pula dia apanya Pak? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga, wasalisu rajulun dakhalal masjidah. Laki-laki masuk masjid wa kharaja, dia keluar masjid. Walam yusalli rakaatain, namun dia tidak solat 2 rakaat, dalam artian tidak solat tahiyatul masjid. Kita ini usahakan Bapak Ibu, kita solat tahiyatul, orang sungguh terlalu Pak kalau kita nggak pernah solat tahiyatul masjid. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Boleh katanya kalau sudah duduk nggak boleh lagi tahiyatul masjid. Tengok dulu duduknya. Datang orang ke masjid, kalau duduk dia karena minum itu nggak boleh. Ya, maksudnya makruh berdiri. Kalau kecuali minum air jam-jam, maka duduknya itu tidak menghilangkan dia sunnah tahiyatul masjid. Ya, atau dia sesaat saja, sejenak saja sekedar karena lelah berjalan jauh, itu juga boleh, ada rukhsah. Atau dia duduk karena ketidaktahuan. Setelah dikasih tahu, baru dia tegak berdiri. Itu boleh dia tahiyatul masjid. Itu Bapak Ibu. Jadi bukan selamanya asal. Atau yang keempat, dia selama dengarkan azan sampai selesai, dia selama berdiri dia atau jalan-jalan keliling. Asal dia nggak duduk. Itu dia bisa tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Jadi kita Bapak Ibu usahakan salat tahiyatul masjid. Itu karena apa? Karena solat tahiyatul masjid ini adalah solat yang ada sebab. Sebab kita masuk masjid. Namun iza daqat al-waqt, iza daqal waktu, kalau waktu sudah sempit. Tinggal mau diapakan Bapak Ibu, yang mau dilaksanakan adalah solat. Ibaratnya waktu sudah sempit. Yang bisa dilaksanakan cuma 2 rakaat. Maka laksanakanlah qabliyah, itulah yang muakkad. Kalau kita laksanakan qabliyah, otomatis kita juga, kata ulama ahlus sunnah wal jamaah, dapat fadilah tahiyatul masjid. Tapi kalau kita langsung tahiyatul masjid tinggal qabliyah, maka kita hanya mendapatkan fadilah tahiyatul masjid. Makanya kita ini Bapak Ibu, jadilah beramal orang yang cerdas, orang yang bijaksana. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah berapa Bapak Ibu? Ini agak saya percepatlah, nampak aja ini. Warabi'u yang keempat, rajulun yamurru 'alal maqabiri wa lam yusallim 'alaihim wa lam yad'u lahum. Seseorang yang sering, khususnya laki-laki yang sering lewat perkuburan kaum muslimin, wa lam yad'u lahum,
walam yusallim alaihim walam yad'u lahum. Tak pernah ucapkan salam, tak pernah mendoakan. Keterlaluan, Pak. Berapa banyak makam Bapak Ibu kita lewatkan? Ya, makam kaum muslimin kita sering lewat, tak pernah kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Saya baca dalam kitab Ar-Ruh riwayat Jabir. Itu sebenarnya Bapak Ibu ketika kita baca assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, itu mereka jawab, Pak. Cuma kita nggak dengar. Kalau sempat kita dengar Bapak Ibu mungkin, ya Pak, namanya Abdus Syakur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, kata dia, kebetulan kita ya Pak, namanya Abdus Syakur. Menjawab Pak dari bawah, Pak. Waalaikumsalam ya Abdus Syakur, kata dia, Pak. Mungkin lari tanggang langgang kita, Pak. Ya, sama. Ada beberapa memang salam jawabannya itu kita nggak butuhkan. Ya maksudlah salam kita kuburan, enggak usah kita harapkan Bapak Ibu jawabannya. Tapi sebenarnya raddallahu ruhahu. Allah berkuasa mengembalikan ruhnya untuk bagaimana menjawab kita punya salam. Nah, jangan kita menjadi orang yang pelit. Lewat makam kaum muslimin kita baca assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Jadi menengok kuburan Bapak Ibu itu dianjurkan supaya melembutkan hati. Kalau Utsman bin Affan, sahabat Nabi, Utsman bin Affan ini adalah sahabat Nabi yang paling mencontoh Nabi sempurna. Termasuk sampai jalannya Nabi dicontoh oleh Utsman bin Affan, Pak. Bagaimana gaya langkahnya Nabi dicontoh oleh Utsman. Nah, beliau sampai sekarang masih ada rekening atas nama Utsman bin Affan. Bahkan sekarang ada hotel atas nama Utsman bin Affan. Ya, usia boleh berakhir tapi pahala tetap mengalir. Usia boleh berakhir, Pak. Ya, 14 abad yang lalu, tapi terus pahala iza marra al-qabr wa kana al-Utsmanu iza marra al-qabr. Utsman kalau lewat kuburan baka dia menangis hatta yabula lihyatahu, sampai basah jenggotnya. Utsman itu Bapak Ibu nengok kuburan. Nah, coba jadi ada yang kita memang itu dianjurkan melihatnya. Nah, kuburan pandang supaya melembutkan hati. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi karena ada laut Bapak Ibu pandang juga, Pak. Itu juga termasuk ibadah. Wajah orang tua ibadah. Apalagi wajah orang alim ulama ibadah. Saya kalau pergi ke Dumai saya sempatkan ke Pantai Koneng, walaupun nggak indah-indah betul lah, Pak, kan. Nah, jadi tatap laut. Ya, karena tiap bulan kita mau 2 kali atau sekali sebulan tatap. Ya, Islamik sempatkan paling setengah jam atau 20 menit. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, sedangkan orang filosof, Pak, namanya waqala Balinas, berkata yang bernama Balinas. Ini filosof tapi ini bukan ajaran Islam. Ya, kata dia, man nazara ila wajhil kirdi, siapa yang menatap wajah monyet sobahan di waktu pagi berturut-turut selama 10 hari katanya, Pak. Ya, maka akan diberikan rasa kesenangan, kebahagiaan. Yang kedua akan dicintai oleh wanita. Ini kata dia, Pak. Yang ketiga akan dilapangkan rezekinya. Ini kata filosof namanya Balinas. Tapi ini bukan ada dalam ajaran Islam. Masa bayangkan tuh, Pak, menengok wajah monyet. Itu pagi hari dalam 10 hari berturut-turut. Ada katanya manfaatnya, Pak. Termasuk lancar rizki wa ahibathun nisa, bahkan katanya akan disenangi wanita. Nah, itu kan lari apanya, Pak? Akan disenangi wanita. Nah, itu Bapak Ibu, menengok wajah monyet itu ada disebutkan itu. Ya, dalam kitab Al-Haya wal Hayawan. Dalam kitab Al-Haya, Hayatul Hayawan. Itu disebutkan namanya Balinas, filosof. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, jadi besok-besok kalau lewat kuburan Bapak Ibu ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Kita akan nyusul ke sana Bapak Ibu. Ya, coba kita hitung, sudah lebih dari hitungan jari, sudah lebih mungkin daripada hitungan jempol kita beserta kaki kita, saudara kita, kawan kita yang dulu hidup bersama kita sudah lewat, sudah masuk ke kuburan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang kelima, rajulun dakhala madinatan fi yaumil jum'ah summa kharaja wa lam yusalli al jum'ata. Seseorang masuk hari Jumat di satu kota,
Dia hari Jumat datang ke satu kota, namun dia tidak melaksanakan solat Jumat. Keterlaluan. Bagi kita Pak wajib. Apalagi Jumat berdiri sendiri. Gimana Pak Ustadz? Saya solat Jumat. Saya terlambat Pak Ustadz. Selama masih dapat 1 rakaat bersama imam, itu masih diakui sebagai solat Jumat. Walaupun mungkin tadi luput dengar khutbah. Tapi secara hukum bapak masih dapat sholat Jumat asal dapat sempurna 1 rakaat bersama imam. Makanya dalam ilghah fikih itu ada orang niatnya Jumat, prakteknya zuhur. Ada orang Pak, niatnya Jumat, prakteknya zuhur. Siapa mereka? Orang yang datang pas sholat Jumat terlambat, imamnya sudah tasawuf akhir. Datang dia Pak, sholli fardul Jum'ati, ya, rakaatan dalam hatinya, Imam Allah Akbar, ikut dia turun. Setelah itu salam imam, naik dia. Berapa rakaat dilaksanakan Pak? Berapa rakaat dilaksanakan? 4 rakaat. Dia laksanakan zuhur. Walaupun niatnya tadi, ya, niatnya Jumat. Itulah orang yang niat Jumat, ya, yang dilakukan sholat. Makanya ibu-ibu, kalau mengambil sunnahnya, selesai dulu orang sholat Jumat, baru sholat zuhur di rumah. Sebenarnya Jumat itu boleh juga perempuan ikut Pak, sunnah bahkan. Ya, kalau disediakan tempatnya. Kalau disediakan tempatnya. Bahkan boleh ibu ketika dengar khutibnya lupa. Ya, lupa daripada rukun khutbah. Khutib lupa. Diingatkan. Itu diulang oleh khutibnya Pak. Nggak boleh tinggal rukun khutbahnya Pak. Ya boleh diingatkan, oh Bib lupa. Ya ketika ibu mendengar, boleh diingatkan. Kita pun boleh mengingatkannya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya khotib itu yang paling dianjurkan faqih, alim, setelah itu wara. Alim, wara. Bukan sekedar orator aja Pak. Berapi-api apa, bukan. Yang dianjurkan itu wara, alim. Berilmu. Nah, cuma kita kan sekarang ini suka yang bagaimana retorika apanya, tapi belum tentu bagaimana keilmuannya. Dia alim, faqih. Makanya Imam Ghazali mengatakan, menukil kasirun minal khutaba qalilun minal ulama. Besok di akhir zaman banyak penceramah, tapi sedikit orang yang mengakar ilmunya dalam syariat. Kalau ceramah ini bapak pun bisa Pak, kalau bapak mau. Apalagi zaman terbuka Pak. Tengok Google, Google Profesor Dr. Google.com, atau dengarkan YouTube. Sekarang dengarkan, besok sampaikan. Apalagi ada lawak-lawak bapak, ya, pandai ngomong di kedai kopi. Betul Bu? Ada begitu. Nggak mesti dia sampai ke Timur Tengah, ya, nggak mesti dia sampai sekolah di Mesir. Kalau untuk pencerah, tapi kalau ulama, kalau untuk alim, untuk ngaji kitab dan lain sebagainya, mesti ngaji. Ya, laisal ilmu illa bitta'allum. Tidak ada ilmu kecuali belajar. Bitalaqi. Memang betul-betul belajar. Ya, mau di mana pun belajar. Mau di Timur Tengah lebih bagus. Mau di mana pun bagus. Ya, dimanapun kalau dia selagi belajar, itu ada ilmu. Di Jawa bisa. Ya, nggak sedikit juga, banyak juga Jawa berilmu. Kamin Jawa Pukarabian. Tidak kalah juga dengan yang Timur Tengah. Tergantung orangnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang keenam. Rajulun aw imra'atun nazala bi mahallitihi ma'alimun wa lam yazhab ilaihi ahadun yata'allama minhu syai'an min al-ilmi. Ada orang alim tinggal di komplek di sekitarnya. Ada seorang laki-laki atau perempuan, ada orang alim tinggal di tempat kita yang mengamalkan ilmunya, fakar, fikih, paham semuanya. Tapi tak seorang pun pergi ke sana untuk bertanya dan belajar tentang ilmu. Ini orang keterlaluan. Itulah yang diangkat Pak, keberkahan dari kita. Walaupun kita berusaha berkeringat, keringat kita tak bernilai di hadapan Allah. Kenapa? Kita jauhi orang alim, kita jauhi ulama, kita nggak pernah bertanya tentang dunia. Kita sibuk bertanya bagaimana begini bisnis kita supaya lancar. Tapi kita nggak pernah bertanya tentang akhirat. Itu Bapak. Kita nggak pernah bertanya tentang akhirat. Itu sungguh terlalu. Ya, kalau ada orang alim,
ya tinggal di daerah kita ini, itu satu kemuliaan. Ya, orang alim yang mengamalkan ilmunya yang luar biasa. Namanya orang alim. Kenapa? Karena orang alim itu Bapak Ibu, kalau dia wafat, yang menangis itu bukan kita saja. Yang menangis itu bakatis sama wal ar, menangis langit dan bumi. Hatta sama kapil bahar, sampai ikan dalam lautan pun ikut menangis bersedih kalau ulama yang meninggal dunia. Kalau ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya meninggal dunia, sulit mencari penggantinya. Tapi kalau pejabat, jangankan mati, masih hidup sudah antri untuk menggantikannya, Pak. Betul Bapak Ibu? Para ulama nggak bisa. Almarhum Kiai Janud MZ belum ada yang betul-betul pas macam itu apanya, Pak. Ya, udah meninggal dunia. Banyak sekali Bapak Ibu. Buya Hamka belum ada yang pas secara apanya macam dia ibaratnya. Jadi itu menunjukkan bahwa langkah dia. Maka dia ibarat lobang. Kalau ulama itu meninggal dunia ibarat lobang dalam Islam. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, itu yang keberapa Bapak Ibu? Keenam. Ketujuh, rajulani tarafaqa wa lam yas'al ahaduma an ismi sahibihi. Kita Bapak Ibu yang sudah berkawan, kita yang sudah duduk bersama, sungguh terlalu kurang adab. Andai kata kita sudah bersahabat, sudah berteman, tapi kita nggak pernah bertanya, nggak tahu siapa namanya. Bapak Ibu, ada kita nggak tahu sih namanya, Pak? Ya, siapa namanya? Udah berkawan kita nih, Pak. Udah sering ngopi bersama, nggak tahu kita namanya. Itu juga sungguh terlalu. Secara adab menyalahi, Pak. Tanya namanya. Apalah arti sebuah nama pasal? Itu diantaranya Bapak Ibu. Jadi besok, ya ditanya namanya siapa, sekalipun nama lakopnya. Ya, nama lakopnya siapa? Bapak si Fulan. Itulah namanya, Pak. Bapak si Fulan. Wallahu a'lam bishawab.